Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yeni Ratnawati SPD. Saya adalah seorang guru di MI Darussalam Pakunden Kota Blitar. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Walisongo, Kota Semarang. Dengan NIM 240 311711323 dan nomor peserta 2921550193036. Pada hari ini, Selasa, 13 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MI Darussalam Pakunden Kota Blitar pada kelas 5 dengan materi perpindahan kalor dengan metode problem based learning. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Alhamdulillah. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada siapa? Felix sama Ganes. Oh iya. Kenapa kok nggak masuk? Ya udah, kita doakan semoga teman-teman kita segera diberikan kesembuhan. Sebelum kita melakukan pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya diberikan kelancaran, diberikan apa lagi? Kemudahan ya. Jadi sebelum kita belajar itu, kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kelancaran, kemudahan, sehingga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, silahkan Mas Zafran untuk memimpin doa ke depan. Ayo. Berdoa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih Mas Zafran. Oke, untuk menambah rasa cinta tanah air kita terhadap negara kita, negara Indonesia, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Monggo Mas, maju ke depan memimpin teman-temannya. Maaf ya, bentar. Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku.
Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, Bu Yeni mau bertanya sedikit tentang materi minggu yang lalu. Masih ingat apa enggak kemarin materinya apa? Apa coba kira-kira? Materi kalor, benar sekali. Oke, siapa yang masih ingat apa itu kalor? Silahkan, apa? Ya, terus apa lagi ya? Untuk pertanyaan yang kedua, coba sebutkan penggunaan kalor pada kehidupan sehari-hari. Coba, siapa yang bisa jawab? Coba apa, Mas? Apalagi? Ada yang bisa jawab? Menggoreng. Apalagi ada yang bisa jawab? Oke, mari coba kita cek apakah benar jawaban kalian. Ini akan menunjukkan sebuah slide ya tentang materi yang kita pelajari minggu kemarin. Panas, atau disebut juga dengan kalor, adalah energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Panas, atau disebut juga dengan kalor, adalah energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain karena adanya perbedaan suhu. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, dari kejadian tersebut, Bu Yeni ada pertanyaan buat kalian lagi, ya. Pernahkah kalian membantu ibu kalian memasak di rumah? Mengapa ketika menggoreng spatula menjadi panas ujungnya? Kenapa? Apa? Perbedaan suhu. Ada jawaban lagi? Untuk pertanyaan kedua, lalu mengapa ketika menyetrika baju yang disetrika menjadi panas? Ya. Lalu untuk yang ketiga, mengapa ketika mengaduk teh, kenapa ujung sendok pun juga menjadi ikut panas? Pernahkah kalian mengalami hal seperti itu? Pernah. Nah, dari kejadian tersebut, mengapa spatula yang digunakan untuk memasak menjadi panas, lalu ujung sendok teh menjadi panas ketika untuk mengaduk, lalu setrika yang ketika menyetrika baju yang disetrika ikut panas. Ya, dari kejadian tersebut, untuk menjawab kejadian tersebut, mari kita melakukan pengamatan tentang perpindahan kalor. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama adalah menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membuktikan perpindahan kalor secara konduksi. Oke, sebelum kita melakukan pengamatan, agar pengamatan hari ini kita lebih semangat lagi, mari kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Oke, masih ingat
tepuk semangat. Oke, ayo. Siap ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, satu kali lagi ya. Satu kali lagi, yuk. Tepuk semangat. Semangat. Oke, untuk percobaan kali ini ya, Bu Yeni akan memberikan peralatan yang digunakan untuk melakukan pengamatan. Oke, ini kelompok 1, Bu Yeni kasih lilin, sendok, sama tataan. Ya, tataan ini biar nanti lilinnya nggak meleleh kemana-mana, gitu ya. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Bentar ya, nanti apinya Bu Yeni nyalakan. Sebentar, untuk LKPD ini. Satu kelompok 1 ya. Oke. Sudah? Oke. Silahkan kalian letakkan ujung sendok di atas api lilin. Setelah itu bagaimana reaksinya ketika beberapa menit kalian meletakkan sendok itu di atas api lilin, ya. Setelah itu silahkan kalian kerjakan lembar kerja yang sudah Bu Yeni bagikan. Jika kalian sudah terasa panas, silahkan apinya dimatikan ya. Sendoknya diletakkan, apinya dimatikan. Oke, sudah? Silahkan kalian mengisi lembar kerja yang sudah Bu Yeni berikan. Oke, silahkan. Kerjakan dulu. Hati-hati ya. Sendoknya panas. Sini. Sudah. Awas jangan dipegang.
Oke. Sudah selesai semuanya? Oke. Alhamdulillah. Berikutnya kalau sudah selesai, Bu Yeni minta untuk kelompok masing-masing itu mempresentasikan ke depan teman-temannya. Oke? Silahkan maju kelompok satu dulu. Silahkan maju yuk. Nah, ini. Ya, silahkan. Salah satu dari teman kalian silahkan membacakan hasil presentasi pada hari ini. Silahkan, Mas. 1. Bagaimana kondisi sendok sebelum dipanaskan? Ujungnya ketika dipegang. Mengapa hal itu terjadi? Dingin, karena belum terkena aliran panas dari api lilin. 2. Bagaimana kondisi sendok setelah dipanaskan? Ujungnya beberapa saat kemudian menjadi panas. 3. Apakah ada perubahan pada bentuk sendok tersebut? Sendok terjadi panas? Tidak ada. 4. Apa kesimpulan dari percobaan pemanasan sendok? Jelaskan. Mula sendok dalam keadaan dingin, namun ketika sendok ditaruh di atas api lilin, ujung sendok menjadi panas. Oke, terima kasih. Berikut adalah presentasi dari kelompok 1. Beri tepuk tangan buat kalian, teman-teman kalian. Ya, silakan. Terima kasih ya, Mas. Silakan duduk. Berikutnya kelompok 2, silakan maju untuk mempresentasikan hasilnya hari ini. Ya, Mas. Ini, Mas. Hati-hati. Ayo sini. Siapa yang bacakan? Asik. Oke, silakan Mas. Ini, Mas. Tengah, Mas. Bacakan siapa sampean? Silakan dipegang teman-teman. Oke. Berikut presentasi dari kelompok 2. Bagaimana kondisi sendok sebelum dipanaskan? Ujungnya ketika dipegang. Mengapa hal itu terjadi? Dingin, karena belum terkena aliran panas dari api lilin. 2. Bagaimana kondisi sendok setelah dipanaskan? Ujungnya beberapa saat kemudian menjadi panas. Apakah ada perubahan pada bentuk sendok ketika sendok menjadi panas? Tidak ada. Apa kesimpulan dari percobaan pemanasan sendok? Jelaskan. Mula-mula sendok dalam keadaan dingin, namun ketika sendok ditaruh di atas api lilin, ujung sendok menjadi panas. Oke, sudah. Terima kasih ya, Mas. Terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, alhamdulillah presentasi hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih atas kerja keras kalian hari ini ya. Ini apresiasi, kalian hebat semua. Jawabannya juga benar semua ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Dari kita hari ini yaitu perpindahan kalor secara konduksi. Untuk memperkuat pengetahuan kita tentang apa itu perpindahan kalor secara konduksi, mari kita simak video berikut bersama-sama. Perpindahan panas secara konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara.
Perpindahan panas secara konduksi disebut juga perpindahan panas secara hantaran. Pada peristiwa perpindahan panas secara konduksi, yang berpindah hanya energi panasnya saja. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada benda padat. Contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Memanaskan batang logam. Ketika kita memanaskan batang logam, walaupun hanya salah satu ujung bagian besi yang dipanaskan, tetapi panasnya akan menyebar ke seluruh bagian besi sampai ke ujung yang tidak ikut dipanaskan. Hal tersebut menunjukkan panas berpindah dengan perantara besi. Mengaduk teh panas dengan sendok logam. Ketika kita membuat teh dan mengaduknya dengan sendok logam, maka ujung sendok lama-kelamaan terasa panas. Hal ini terjadi karena panas berpindah dari air ke seluruh bagian sendok. Setrika listrik merupakan salah satu alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Setelah melihat video ini bersama-sama, kalian sudah tahu kan apa itu konduksi? Oke, apa arti dari konduksi? Perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Ya, benar. Jadi konduksi itu adalah perpindahan panas tanpa disertai zat perantara. Terus tadi contohnya apa? Ketika memanaskan sendok. Jadi yang kalian praktekkan tadi itu adalah peristiwa konduksi. Oke. Oke, setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, materi apa yang sudah kalian pahami? Perpindahan kalau konduksi. Oke, benar. Materi apa yang belum kalian pahami? Tidak ada. Oke, hebat. Lalu bagaimana perasaan kalian hari ini ketika melakukan pembelajaran dan melakukan pengamatan hari ini? Senang. Oke, alhamdulillah. Lalu apakah ada pertanyaan dari materi perpindahan kalor secara konduksi? Tidak ada? Oke. Untuk materi tentang konduksi, alhamdulillah sudah kita pelajari bersama dan kalian sudah paham semua. Lalu untuk pertemuan berikutnya yaitu materi tentang konveksi dan radiasi. Silahkan besok sebelum masuk malamnya bisa belajar materi tersebut untuk mempersiapkan materi besoknya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dengan tertib. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Lalu sebelum pelajaran kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Bu Yeni minta untuk ketua kelas memimpin doa ulang. Ya, silahkan di tempat saja. Yuk, 1, ye. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiqu walhidayah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.